tinggal bagaimana pengelolaannya, manajemennya, maaf kata ya strukturnya yang dibenerin gitu loh. Karena percuma kita punya pemain yang B, C yang bintang-bintang banget, tapi kalau kayak pengelolaannya salah, buat apa gitu? Dia nggak bisa berkembang juga. Hai semuanya, kembali lagi di Selaras Podcast berkolaborasi dengan Rio Basketball. Apalagi kalau bukan R&B Rio ngobrolin basket. Nah sekarang kita sudah mendatangkan bintang tamu lagi atau narasumber lagi seperti biasanya. Tidak via Zoom Meet lagi. Ya, seperti yang udah dilihat atau terlihat kemarin kayaknya kita ngundang cewek-cewek cantik gitu kan. Nah hari ini kita ngundang mas-mas yang ganteng-ganteng gitu. Duh, Laras, jaga-jaga sikap jadi fun sih. Nah, sekarang Laras mau kenalin, di sini ada Mas Akbar Putra. Iya. Hai Mas Hai, Akbar. Laras. Boleh dong kenalin Oke, keseharian sekarang apa, nama, boleh domisili, boleh juga apapun. panggilan aja ya. Iya, boleh. Oke, aku Abe, aku tinggal di Jalan Paus ya, di Pekanbaru, asli Pekanbaru juga. Keseharian ya kerja ya sembari basket juga, sembari ngurusin lapangan juga. Udah itu aja sih, nggak banyak. Ngurusin lapangan nih. Iya. Ini nih kayaknya yang bakalan kita ulik nih dari Mas Aduh. Abe apa ya gitu. Nah, kalau untuk ngobrolin basketnya nih sedikit gitu. Pertama kali di dunia basket itu kapan sih? Mulai main basket itu SMP kelas 1 ya, SMP kelas 1. Oke, itu pas SMP, pas kelas meeting tepatnya waktu sekolah. Aku SMP 17 dulunya. Oke, itu ya udah berlanjut sampai kuliah, ya sampai sekarang masih main basket sih. Oke. Nah, tadi ngomongin lapangan nih sedikit. Kenapa nih ngurusin lapangan? Apa yang diurus dari lapangan? Nggak tahu lagi lapangan apa ya kan? Iya, lapangan apa nih? Iya, berawal dari hobi juga. Jadi aku punya satu lapangan kecil-kecilan yang ukurannya cuma setengah lapangan basket ya, tepatnya lapangan basket yang awalnya itu cuma buat main basket sendiri aja. Jadi ada kebetulan di sebelah rumah itu tanah kosong. Ya udah aku bikin lapangan 3x3 setengah lapangan buat ya rencananya buat ngatasin kejenuhan aja dari kerja dulunya kan. Kerja dari Senin sampai Jumat, ya weekendnya bisa basket gitu kan. Ya udah bikin basket buat main sendiri. Tapi kesini makin sering main banyak yang nanya itu lapangan bisa dipakai nggak, bisa dipakai umum nggak gitu awalnya nih. Ya pertama kan nggak aku iyain nih karena buat pakai sendiri doang. Karena ukurannya pun ya nggak gede-gede amat. Tapi dibuat semaksimal mungkin, sestandar mungkin gitu kan. Terus makin kesini ya udah dapat masukan dari orang rumah juga, dari teman-teman juga, ya kenapa nggak disewain aja kalau banyak yang minta. Ya udah. Itu mulai disewainnya sejak kapan? Lapangan itu udah ada sekitar 2018. Cukup lama sih itu. Hampir 2 tahun. Disewain gitu. Iya. Boleh alamat lengkapnya mungkin kalau alamat lengkapnya itu di Jalan Bahana Ujung nomor 59. Nah, tepatnya dekat Jalan Paus sih. Berarti nama lapangannya apa nih? Bahana Court. Oh, oke. Bahana Tex Nah, buat Court. teman-teman yang mau menyewa lapangan ekstrim mungkin boleh langsung hubungi Mas Abe nya langsung gitu. Atau Instagramnya juga boleh di Bahana Court @bahana_court. Tapi latar belakang Mas Abe sekarang nih kan pekerjaannya apa sih gitu? Ya mungkin dari dulunya ke basket untuk sekarang kerjaannya masih ada hubungannya kah? Atau jauh dari jauh banget itu? Jauh banget. Kalau aku kerja di salah satu perusahaan retail, nggak ada hubungannya sama basket. Tapi kalau usaha-usaha kecil-kecilan ya ada di basket juga, ya jual-jualan online itu juga ada di basket. Kayak lapangan tadi itu juga salah satunya gitu. Masuk, Jadi mau masuk tuh ya? Iya, hobi yang dijadikan pendapatan ya lebih kurang seperti itu. Tapi antusias semangat untuk jadiin itu lapangannya mungkin disewakan, mungkin ada motivasi sendiri kah? Nggak ada sih ya sebenarnya. Ya buat awal-awalnya tuh benar-benar nggak disewain. Buat teman-teman aja nih, teman-teman yang biasa basket di klub dulunya atau teman-teman yang dari sekolah ajakin main basket sore nih di rumah.
ya udah mungkin banyak yang tiap sore main pada tahu, pada posting juga, mulai aku bikin Instagramnya, ya udah pada kenal di situ. Dan setelah lapangan itu disewakan, gimana sih keinginan si pemain-pemain untuk, atau mungkin hasrat mereka tuh meningkatkah atau biasa aja? Kalau aku lihat lumayan signifikan sih hasrat mereka buat antusiasnya tinggi sih. Antusiasnya tinggi, dan pada akhirnya aku mulai buat event. Di tahun pertama tuh aku buat event 3x3 di sana. Dan antusiasnya benar-benar tinggi, bahkan sampai banyak tim yang waiting list yang nggak bisa main. Tapi itu. Berarti ada kendala-kendala dong pasti selama menyewakan lapangan itu. Kalau yang paling kendala, signifikan? kalau lebih ke ini sih saran sih ya. Kalau kendala nggak terlalu, tapi kalau saran mungkin karena lapangan nggak begitu standar. Mungkin lebarnya yang kurang atau panjangnya yang kurang, paling dari situ gitu sih. Adakah keinginan untuk Insya Allah dalam waktu dekat mengembangkan lapangan itu gitu? kebetulan juga dalam waktu dekat ini bakal direnovasi sih. Karena kan itu belum ada renovasi sama sekali dari awal. Ini udah termasuk hampir tahun kedua, rencananya di bulan ini juga aku renovasi. Nah, apalagi sekarang nih masa pandemi gitu kan. Mungkin antusias para pemain untuk menyewa lapangan itu meningkat. Nah, di masa pandemi apakah menurun atau gimana? Justru bisa dibilang pandemi membawa berkah ya. Oke. Karena Mas Abe kayaknya sangat membawa berkah. Kenapa tuh? Pandemi membawa berkah tuh kayak gitu deh kayaknya. Ya tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan juga, karena aku baru berani lagi. Ya tetap dibuka, tetap diekspos, makin ramai justru. Karena mungkin beberapa lapangan yang gede juga nggak bisa main. Atau sekolah-sekolah yang mereka mungkin biasa main sore tuh ditutup gitu ya. Jadi mereka larinya ke kita juga. Tapi setelah pandemi berapa lama ya kita, hampir setahun ya? Ya, hampir setahun ya relatif stabil sih, maksudnya dari awal pandemi tinggi-tingginya kasusnya sampai sekarang ya stabil aja sih, yang masih pakai lapangan, yang sewa lapangan masih stabil. Ada selama penyewaan lapangan itu apa ada yang membuat event di lapangan itu atau malah masnya sendiri yang ngadain event? Kemarin sempat rencana mau ngadain event, jatuhnya cuma mau event one on one. Adopsi dari beberapa event di Jakarta kan, one on one, cuma belum sempat, akunya yang belum sempat. Permintaan udah lumayan ada. Kapan, apalagi permintaan buat 3x3 lagi, kapan nih Bahana Cup 3? Kan udah ngalahin 2 kali kita sebenarnya. Berarti udah satu ada tahun pertama event. udah 2 kali, yang ketiga. Nah, itu pada minta-minta juga, sepi event dan lain sebagainya. Tapi memang belum bisa, belum nutup waktunya. Tapi dalam waktu kemungkinan nanti awal tahun karena dirancang lagi gimana baiknya. Keinginan atau latar belakang Mas ngadain event itu apa sih gitu? Kalau kita boleh tahu, mungkin sebagian orang mungkin punya lapangan nih tapi hanya disewain aja. Benar. Pasti mereka punya ketakutan untuk mengadakan event. Tapi Masnya sendiri tuh yakin untuk mengadakan event? Kalau latar belakang sih pertama sekali yaitu kembali lagi berdasarkan permintaan. Gitu ya, permintaan yang tinggi. Terus apinya juga ya event ya antusias ya, terlebih udah lama nggak event juga, paling anak-anaknya kan. Ya itu sih antara permintaan dan antusias yang tinggi aja saya lihat dari situ. Dengar-dengar nih ada pick up games. Apa tuh? Dengar dari Boleh mana dijelasin? gitu? Oh, dengar dari mana coba itu? Iya, pick up games itu juga ya, semua kayaknya yang ku jalanin sekarang tuh atas dasar ketidaksengajaan ya, mulai dari lapangan sampai ini juga. Nah, pick up games itu ya game-game biasa, game basket biasa, full court tapi ini ya. Sebelumnya juga kita di Bahana itu ada game fun game-nya yang kita adain setiap Kamis, itu terbuka buat umum siapa aja. Sebelumnya dari awal lapangan itu ada, jadi nggak terbatas untuk orang pemakai lapangan sewa aja gitu, nggak. Gitu. Jadi ngadain fun game setiap Kamis malam dari jam 7 sampai jam 10, bebas siapa aja mau datang. Nah, kalau pick up games itu? Kalau pick up game ini full court, bukan setengah, dan kita adainnya di lapangan lain. Itu rutin diadain? Rutin sekali seminggu. Sekali seminggu. Nah, itu jadwalnya bisa dilihat di mana tuh kalau misalnya? Kita juga punya Instagram @pickupgames_pku. Nah, sekarang Itu. menjadi seorang founder di Pick Up Games. Dengar lagi nih. Bisa dikatakan founder ya enggak juga, karena apa ya, awalnya Pick Up Games ini ada itu karena teman-teman nongkrong, teman-teman duduk ya kan, yuk main gitu kan, main tapi tinggi, berarti banyak anggotanya. Nyampe di game pertama kami main itu ada sekitar 30 orang. Wah, ini rame nih, gimana kalau kita susun, maksudnya saya adakan Pick Up Games ini biar lebih tertata aja.
gitu loh, nggak cuma datang main pulang, datang main pulang. Jadi di Pick Up Games ini ya dibikin tim-timnya, misal 30 orang nih yang regis hari ini, dibuat dong jadi 6 tim, ya kan, satu kan 5 orang. Nah, satu kali main itu 10 menit. Ide awal adanya Pick Up Games itu karena tongkrongan tadi? Udah itu aja sebenarnya, karena tongkrongan aja, udah. Jadi yang ada biar jelas itu karena dibikin biar literatur aja. Udah gitu berjalan berapa lama tuh? Hampir sebulan. Hampir sebulan. Iya. Dalam udah waktu sebulan. dekat nanti adakah Apanya? Pick Up Games lagi? Ada, jadwal kita setiap Selasa. Oke, berarti Selasa besok nih. Selasa besok ada. Kita kebetulan lebih rutin di lapangan 3S yang ada di Jalan Riau karena kan lebih sering hujan ya sekarang ya. Jadi kita lebih safe di lapangan indoor. Oke. Gitu. Nah, kontribusi terbesar Pick Up Games untuk basket di Pekanbaru pasti ada dong. Wah, kalau itu sih saya nggak berani bilang ya karena kan kita baru jalan sebulan. Tapi harapan ke depan? Harapan kedepannya itu lebih pengen nyatuin teman-teman yang belum kenal sama sekali, mungkin kenal, saling ketemu di lapangan tapi nggak begitu akrab. Nah gitu, contohnya kita banyak ketemu teman-teman yang mungkin si A nih kumpulannya A aja terus mainnya, tapi ketika mereka diadain Pick Up Games mereka mau gabung gitu loh, nggak nutup diri. Nah, yang saya sarankan di situ. Syarat-syarat yang membuat Nah, benar. Kita buat ini bukan klub, bukan juga komunitas. Jadi aku bikinnya itu nggak mau bikin klub atau komunitas karena ibaratnya kalau dibikin komunitas atau klub itu jatuhnya mengikat. Nah, dan harus ada hak dan kewajiban. Sementara kita nggak cukup buat datang. Ya patungan tetap ya, karena kita nggak punya lapangan sendiri. Patungannya itu pun kita kasih minum, itu dapat minum dan di akhir game kita ada rewardnya. Siapa yang menang di game itu dapat reward gitu. Nah, menurut Mas sendiri nih perkembangan ya mungkin sedikit melihat atau bukan merefleksi, maksudnya kayak melihat perkembangan dunia basket di Pekanbaru. Mungkin karena mungkin ada pemain-pemain yang menyewakan, bisa dong menilai gitu perkembangannya gimana? Benar. Secara individu ya yang kulihat dari orang-orang yang udah ditemuin juga, yang sering latihan rutin juga di Bahana. Nah sebelumnya juga di Bahana tuh kita nyediain free buat orang yang mau latihan rutin pribadi ya, individu ya. Saya kasih free aja ketika jadwalnya kosong. Jadi tujuannya apa? Terlebih pas pandemi gini, mereka kan pasti bingung nih mau main di mana. Mau main mungkin ada lagi pemain yang tipikal pemain yang nggak mau main rame-rame, itu nggak ada juga. Lebih safe mungkin. Nah ketika dia mau main sendiri saya kasih gitu. Nah dari situ muncul nih kelihatan nih orang yang benar-benar bagus nih orangnya buat individu, dia mau sendiri, berarti kan bagus buat dirinya sendiri. Nah di situ nemu sih orang-orang yang minatnya tinggi, skillnya bagus gitu. Ada beberapa yang saya lihat seperti itu, cuma kembali lagi ya saya nggak pesimis karena kita di daerah, nggak. Cuma memang butuh butuh jalan yang lumayan tinggi dan cara yang lumayan banyak buat bisa muncul support sistemnya buat bisa kelihatan gitu jatuhnya. Nah dengan adanya Bahana mungkin itu jadi salah satu support yang sangat bagus ya untuk para pemain kedepannya. Ya bisa mungkin karena kita juga kenal dengan beberapa pemain yang pro juga gitu, sempat DM-an juga ada. Tapi yang masih aktif sampai sekarang si pemain yang mungkin yang disebutkan tadi itu kira-kira ada berapa pemain yang sampai detik ini bertahan? Yang bertahan 5-6 sih masih ada. Yang per individu ya. Saya nggak ngomong itu dia dari klub mana atau di mana, enggak. Gitu. Tapi setidaknya antusias mereka atau semangat mereka tetap selalu ada. Tetap ada gitu. Gitu. Tapi kalau untuk perkembangan mungkin di Pekanbaru gitu. Tapi skala besarnya nih Riau. Menurut Mas Abe sendiri gimana? Ada pernahkah nonton mungkin pemain-pemain sedang bertanding gitu? Maksudnya gimana nih? Jadi apa yang menurut Mas Abe kurang atau perlu diperhatikan untuk para pemain? Oke. Sebenarnya kalau saya lihat, saya nggak tahu ya, saya nggak punya kapasitas yang tinggi ya. Dalam arti kata ya saya juga banyak belajar gitu. Tidak melewati atau melampaui orang-orang yang lebih senior juga. Tapi yang saya lihat sendiri dari kacamata saya sendiri, dari skill atau dari individu pemain itu udah bagus banget. Nah dari saya pribadi udah bagus banget gitu loh. Tinggal bagaimana pengelolaannya, manajemennya, maaf kata ya strukturnya yang dibenerin gitu loh. Karena percuma kita punya pemain yang
B, C yang bintang-bintang banget, tapi kalau kayak pengelolaannya salah, buat apa gitu? Dia nggak bisa berkembang juga. Pun kalau dia mau berkembang, dia punya jalan sendiri, dia minimal punya modal sendiri, dia terbang ke Jakarta mungkin, menampakkan dirinya ke sana, ya itu cara yang paling singkat, maksud saya yang harus dia lakukan kalau mau. Tapi kalau mengharapkan dengan struktur yang ada, nah itu masih jauh kalau saya lihat. Jadi yang salah itu bukan mainnya. Berarti Gitu sih. pengelolaan kedepannya Kacamata itu saya gimana? seperti itu. Bagaimana gitu? Benar. Kalau untuk Mas Abe sendiri nih, adakah terfikir atau misalnya keinginan untuk membina para pemain, ada nggak sih? Kalau sampai Siapa membina sih tahu makin gitu. jauh banget ini obrolannya. Kayaknya belum ada kalau ke sana. Tapi untuk support lapangan dan segala Saya macam. siap kalau itu. Oke, nah Iya. buat para pemain mungkin boleh langsung ke Mas Abe kalau ingin boleh. latihan lebih Yang mau apa ya? latihan individu ya boleh, saya praktis boleh, tinggal datang aja. Mungkin yang udah lama di rumah aja. Apalagi yang itu, yang lama di rumah aja, mungkin di rumahnya nggak ada nggak ada lapangan atau fasilitas lainnya, ya bisa dibantu, tinggal datang main aja. Nah kayak tadi pick up games juga boleh mungkin tuh join bareng Mas Abe Boleh. dan teman-teman lainnya gitu. Rencana juga buat yang cewek-cewek juga akan kita adain pick up game yang cewek. Oh berarti pick up games ini ada Sementara baru cowok. cowok-cowok. Tapi ada antusias cewek-cewek nggak sih yang Ada udah mulai? justru dari awal tuh sebenarnya udah ada beberapa udah mulai DM kan. Ini buat cowok aja ya atau bisa buat cewek enggak gitu. Sementara belum bisa, cuma dalam waktu dekat mungkin bisa, saya bilang kayak gitu. Terus Sih, antusias ya yang cewek-cewek mungkin dalam waktu dekat. Benar. Mas Abe-nya Udah terbuka tinggi tuh nih. antusiasnya. Nah rencana tuh kalau mau sekalian datang ya nanti di hari Selasa kita udah mulai buka yang buat yang cewek. Oke, nah Gitu. dengerin ya, tonton ini dan datang hari Selasa. Kan juga kerja nih, kesibukan Iya. kerja. Gimana sih nge-handle itu Nah, semua? Benar, kalau itu sih makin kesini makin berat kayaknya, ya kan? Karena kerja Senin sampai Jumat, pulang udah sore atau udah maghrib, kan? Dan pun untuk pick up games itu aja saya juga harus kejar-kejaran bawa baju dulu dari pagi harusnya, kayak gitu, bawa peralatan bola dan sebagainya harus dibawa dari pagi. Karena kalau untuk pulang dulu dan prepare yang lain ya kayak nggak keburu gitu kan. Jadi aman, kita mulainya aja dari jam 7. Tapi kalau untuk mengelola lapangannya sendiri kah atau ada orang lain yang bantu Kalau pengelola? kelola lapangan itu saya dibantu sama keluarga tepatnya. Kan di sebelah lapangan itu kan rumah Dekat sendiri. gitu. Jadi memang di handle. Kalau saya nggak bisa sendiri karena kan juga kerja gitu. Tapi ngerasa butuh untuk yang menghandle si pick up gamesnya kah atau mungkin Harusnya iya. hal-hal yang sedang dilakukan saat ini? Benar harusnya ada, nanti satu persatu ya pelan-pelan juga mulai nurunin gitu kan. Nggak mungkin sendiri, maksudnya saya ngerjain nggak sendiri sih, emang sekarang masih dibantu tetap, cuma nantinya bakal dilepas pelan-pelan gitu. Untuk lapangan tuh kan tadi mau renov ya. Benar. Kira-kira itu bakalan dibikin seperti apa? Sama konsepnya masih Gambaran. track 3 juga, cuma lebih dilebar dan panjangnya ditambah aja, sama lebih dibuat permanen lah jatuhnya gitu. Kalau sekarang tuh kalau hujan masih aman gak sih? Kita kan outdoor ya, Ya. ya itu tergantung cuaca lagi kan. Kalau untuk yang outdoor pasti tergantung cuaca. Selebihnya ya nggak ada masalah sih. Masih aman-aman aja. Masih aman-aman aja. Harapan dari Masnya sendiri nih untuk para pemain, mungkin untuk siapapun yang mendengarkan ini di dunia basket nantinya. Kalau harapan saya pribadi ya untuk teman-teman yang mau belajar ya atau yang udah basket biasanya atau mau ngasah skillnya lagi, ya silakan tetap diasah skillnya, apalagi di masa-masa berat seperti ini kan. Pandemi ya, nggak semua orang mau berlatih secara umum atau gimana pun, ya silakan self praktis sendiri, silakan tetap dikejar targetnya ya, jangan sampai kendor juga semangatnya kayak gitu. Karena kalau kita ngandelin fasilitas atau orang lain ya bakal susah kan, seperti itu. Karena kan semangat juga muncul dari diri sendiri sebenarnya, nggak bisa ngandelin orang lain gitu. Itu sih. Mungkin bisa dijelasin sedikit lagi tentang lapangan, mungkin bisa info kemana nih? Ya, oke. Promo lagi Kalau kalau untuk lapangan sendiri buat teman-teman yang mau sewa ya, yang mau pakai lapangan,
alamannya itu ada di Jalan Bahana Ujung nomor 59 ya, atau mau lebih gampang itu tinggal buka Instagramnya aja @bahanakord ya. @bahanakord itu udah ada link lokasi sama link WhatsApp-nya juga. Tinggal WhatsApp untuk pesanannya itu tinggal WhatsApp aja, terus udah ada formatnya, tinggal diisi aja. Tinggal kita ngasih jadwal kosongnya gitu. Terima kasih Mas Abe sudah mau diundang. Terima kasih semuanya sudah mau melihat ini. Ambil yang baiknya, dan jika ingin menyewa lapangan langsung ke Mas Abe-nya dengan detail Instagram yang udah diberikan tadi. Saya Laras pamit undur diri. Sampai jumpa.